إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa hukumnya orang yang berkurban tapi tidak sholat dan puasa, apakah sah kurbannya? Gitu. Jadi prinsipnya kurbannya ya sah gitu kan, tapi kemudian apakah dia berpahala apa enggak? Ya maka dikatakan di dalam hadis al-farqu bainana wa bainal kufri tarki sholah. Perbedaan antara kami, kita, dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Karena kalau orangnya ini benar-benar nggak pernah sholat, maka khawatirnya di mata Allah dia sudah dianggap kafir, maka amalan orang kafir, walaupun itu sah, dia tidak berpahala. Dalam Al-Quran dikatakan, وَقَدِمْنَا عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kamu yang kamu lakukan dari kebaikan, nanti kami akan ajukan nih, kamu tunjukkan loh, kamu melakukan ini. Tapi karena kamu kafir, maka kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Sehingga dalam konteks ya orang yang nggak sholat, ya toh, ketika ditanyakan apakah puasanya sah, maka Syekh Utsaimin dan yang semisalnya berpendapat bahwasanya orang yang tidak sholat puasanya tidak berpahala. Maka sebaiknya orang itu sholat dulu baru kemudian puasa, termasuk kurban. Jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan ya sama seorang muslim. Apapun alasannya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan terkait sholat, kalau kamu nggak mampu berdiri, malah lakukan dengan duduk, nggak mampu duduk, lakukan dengan berbaring. Nggak mampu berbaring, ya toh, bergerak dalam berbaring, maka lakukan dengan isyarat. Itu menunjukkan sedemikian wajibnya sholat. Bahkan Nabi SAW ketika di akhir hayatnya, beliau sakit, beliau itu masih berangkat dan berusaha untuk ngimami jamaah. Tapi karena nggak sanggup, maka beliau persilakan Abu Bakar untuk ngimami. Beliau ada di sebelah Abu Bakar. Dalam kondisi sakit, beliau masih berangkat untuk sholat itu. Maka kalau sekarang ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak sholat, luar biasa anehnya gitu. Gampangnya ya luar biasa gilanya gitu. Apalagi sampai ada orang ngaku umat Nabi Muhammad kemudian ngomong sholat itu kan intinya berdoa. Inti doa adalah mengingat Allah. Maka kalau saya udah mengingat Allah maka saya udah sholat. Itu ya luar biasa dustanya gitu. Oh Nabi Muhammad dari sejak awal perintah sholat sampai akhir hayat itu sholat. Sholat dalam artian apa ya? Takbiratul ikram, ya rukuk, ya sujud, ya tahiyat, ya salam itu dilakukan. Bahkan hadis yang terkenal, mungkin kalian juga sering dengar, beliau bahkan sholat tahajud yang sifatnya adalah sunnah, beliau wajibkan untuk dirinya sampai kakinya bengkak. Apalagi sholat wajib, nggak mungkin ditinggalkan. Kok ini ada orang ngaku ulama, ngaku ustadz, ngaku kiai, gitu, katanya sampai pada level makrifat dia nggak sholat, wah luar biasa gitu kan. Luar biasa dustanya gitu kan. Nah kalau ada yang seperti itu, ya, mau gelarnya mursyid, mau gelarnya apa namanya kiai apapun lah, ustadz, gus, syekh itu kan, kalau dia nggak sholat tinggalin gitu kan. Jangan pernah ngambil ilmu dari orang seperti itu. Wallahu ta'ala.